Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertatap muka, bermuajah. Khususnya kita masih bisa saling doa. Semoga semuanya saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dipermudahkan rezekinya, Amin. dilancarkan rezekinya, Amin. diperbanyak rezekinya. Amin. 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 Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah melaksanakan doa tadi bersama Kang Adin juga, bersama Kang Andi juga, bersama Kang Eko juga. Semoga lantaran wasilah Banyu Qodratullah Nur Muhammad Nur Allah, Kang siapa sekarang Kang Adin? Kang Andra. Oh, Kang Andra. Semoga Kang Andra dipanjangkan umurnya, hidupnya menjadi barokah. Amin. Kenapa? Karena saya itu menyebutnya air Qodratullah Nur Muhammad Nur Allah itu begini Kang Adin. Nah dulu kan apa itu waktu jadab-jadabnya itu mengijazahkan kita semuanya lah. Pokoknya kalau mau minum di tempat ini itu harus bismillah, terus fatihah, terus bismillahi Banyu Qodratullah Nur Muhammad Nur Allah. Dan juga beliau itu menyuruh kita ketika mandi taubat itu juga harus membaca itu. Alangkah baiknya membaca itu bismillahi Banyu Qodratullah Nur Muhammad Nur Allah. Seringkali beliau menasihati kita seperti itu, bahwasannya panjenengan di sini itu berdoa di sini itu semoga barokahnya air sini, barokahnya tanah sini, barokahnya tempat sini, barokahnya bangunan sini, dan dibuat untuk zikir, dibuat untuk berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahi doa-doa. Amin. Makanya saya menjelaskan kenapa kok Banyu Qodratullah itu Kang Adin. Oke. Dan alhamdulillah Kang Adin, saya sangat senang sekali karena panjenengan sudah mengantarkan hajat dari Kang Andra tadi untuk datang ke Kompes. Saya berterima kasih kepada Kang Adin. Doakan semua saudaraku dimanapun panjenengan berada, semoga Kang Adin dipanjangkan umurnya, Amin. dimurahkan hatinya, Amin. diperbanyak rezekinya. Amin. Amin ya Allah. Mungkin Kang Adin akan memberikan tausiah satu kata atau dua kata atau banyak kata, nggak apa-apa Kang Adin. Karena saudara-saudara kita ini butuh nasihat dari beliau. Monggo Kang Adin, saya persilakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk Mas Riki, Mas Andi dan Mas Eko atas kesempatannya dan atas jamuannya semuanya di sini, dan ya penerimaannya di sini juga ya. Alhamdulillah kita sambung silaturahmi, doa walaupun ya ketika saya di Banten ya kita insya Allah kita selalu ya mengirimkan doa yang terbaik, dan kita sama-sama meminta kepada ya semuanya, kita doakan agar Abah sesegera mungkin bisa berkumpul bersama kita semua di sini, agar ya kita semua mungkin ya kita yang ada di Ponpes ini dan para sahabat semuanya yang di luar sana sudah kangen dan rindu kepada tausiah-tausiahnya Abah dan canda tawanya beliau seperti itu. Tapi insya Allah beliau saat ini baik-baik aja ya Mas Riki ya. Alhamdulillah. Nah, untuk para sahabat semuanya di sini saya ya ada membawa yang dimana dulu mungkin panjenengan juga di sini ya
tahu dengan yang namanya Kang Fajar ya. Saya panggilnya Kang Fajar aja, makanya Kak Fajar tuh Kang Fajar aja ya. Karena ya seperti itu yang taunya familiarnya itu Kang Fajar gitu kan. Nah tapi di samping itu kenapa tadi panjenengan ketika menanya namanya siapa Andra? Karena udah saya ganti namanya Andra. Karena nggak pantas lah untuk Kang Fajar ini. Pantasnya Andra. Apa artinya Andra itu ya anak rada-rada gitu. Jadi seperti itu. Oke. Dan alhamdulillah saya waktu ketemu orang tuanya, saya juga ya berbicara sama orang tuanya sudah mengizinkan. Ya beliau ini diganti namanya, alhamdulillah. Terus di samping itu juga ya mungkin kita semua melihat ya jejak kita tarik ulur benang ke belakang dulu, mungkin bagaimana Kang Andra ini kelakuannya atau tingkah lakunya dulu seperti apa yang sudah pernah beliau lakukan kepada Abah ya. Dan ya itu ya semuanya untuk menjadi contoh kita semua, yang dimana kita tidak boleh melakukan kayak gitu. Karena apa? Ketika kita melakukan seperti itu semuanya akan berbalik kepada diri kita juga. Contoh ya beliau itu dulu pernah menyiram Abah ketika Abah lagi kholwat, ya kan seperti itu. Nah, waktu itu beliau juga pernah disiram lagi ketika beliau lagi tidur, beliau langsung disiram, tapi itu sama orang tuanya. Nah, itu kan ada di situ hukum-hukum yang telah didapatkannya itu di dunia, belum nanti di akhirat. Jadi ya kita harus betul-betul hati-hati dalam berucap, dalam melangkah hidup kita. Nah, terus di samping itu juga, sebelum beliau ini ya seperti kayak orang linglung apa segala macam, beliau itu sempat merasakan sakit yang dimana sakitnya ini mungkin ya menurut kita itu yang tidak akan bisa disembuhkan, dan sakitnya itu pasti luar biasa. Itu kita itu jangan pernah ya menyalahkan siapa-siapa, kita introspeksi diri aja. Dan alhamdulillah beliau ketika sembuh lagi dari sakitnya dulu sini sakitnya, dan ketika sembuh ya beliau mengakui semua kesalahannya, mengakui dosa-dosanya yang sudah dilakukan kepada Abah itu. Nah di samping itu dan pada akhirnya ya beliau terjadilah ya seperti kayak orang linglung, stres gitu. Karena apa? Ya terlalu mendalami dosa-dosanya, menyesalinya itu begitu sangat dahsyat sekali dulu, sampai gangguan jiwanya itu terganggu beliau itu. Ya itu semua kembali lagi kepada diri kita. Kita itu jangan pernah merasa diri kita itu paling hebat. Kita anggap aja diri kita ini paling rendah di hadapan orang lain. Dan ketika kita juga melihat seorang pemabuk atau penjina, jangan merasa diri kita paling suci atau paling bersih. Ya tetap ketika kita melihat pemabuk penjina, ya diri kita lah yang paling rendah. Kayak gitu aja hidup itu. Enak. Ya, contohnya ya Abah sekarang ini kan dihujat, dicaci, dimaki, di segala macam. Apakah beliau suka marah? Enggak kan? Jadi ya yang bahaya itu orang seperti itu. Ketika mendapati hujatan, cacian, makian atau hinaan, beliau itu enggak marah. Nah, yang kita khawatirkan ketika beliau berdoa, beliau sujud di sepertiga malamnya Allah, beliau adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah yang membalasnya. Hati-hati, hukum kifarah itu namanya. Jadi setiap perbuatan kita ya akan berbalik kepada diri kita, itu udah pasti. Banyak contoh-contohnya Allah memberikan kepada kita, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kalau di akhirat kan kita nggak tahu, tapi di dunia udah banyak diberikan kepada kita, diperlihatkan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan beliau ya hadirnya di sini, dan alhamdulillah sama Umi juga ya beliau sudah meminta maaf, dan beliau juga ya alhamdulillah dimaafkan sama Umi. Yang terutama ya Umi itu kan sekarang ini yang menjadi orang yang dituakan di sini gitu kan ya. Sementara ini ketika Abah nggak ada, jadi ya saya sarankan dia harus meminta maaf sama Umi dulu sama santri-santrinya. Tapi ya alhamdulillah ya di sini dengan kerendahan hati saudara-saudara kita yang ada di sini ya mau memaafkan beliau, dan pada akhirnya ya beliau sekarang seperti ini. Mungkin seperti itu aja ya Kang Riki ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Silakan. Saya setuju dengan memadai panjenengan. Dulu waktu kita itu khabar di Mbah Sunan Bungkul, itu sama santri-santri itu Abah itu dawuh seperti ini kan, ojo wedi karo pangeran, wediyo karo kelakuanmu dhewe. Dulu mungkin saya itu agak ini dawuh yang ekstrim gitu. Terus saya itu pikir-pikir, saya itu pikir sampai 3 hari loh mikir itu kan. Oh
betul. Ojo wedi karo pangeran, wedi yo saka kelakuanmu dhewe. Jadi yang ditakutkan itu ya kelakuan diri kita ini. Ya seperti panjenengan yang jelaskan tadi. Dan mungkin Kang Andi ini dulu ya ketika Kang Andrea ya minta maaf Kang Andrea minta maaf pada panjenengan. Iya, kita udah maafkan bersama. Insya Allah tetap dimaafkan. Ya, yang penting sekarang Kang Andra atau biasa disebut Kang Fajar atau Ustaz Fajar itu sekarang sudah datang ke sini dengan hajat yang baik, itu sudah sangat kita syukuri, kita senangi. Walaupun beliau aja datang ke sini dengan cara tidak baik, kita itu tetap juga menghormati beliau, walaupun ada rasa mangkal. Apalagi beliau datang ke sini dengan hajat yang baik, ya insya Allah kita terima dengan yang baik juga. Seperti itu. Yang penting ya jangan diulangi kembali, terus berusaha untuk berbuat baik lagi dan menjadi saudara, walaupun nanti jarak kita jauh lagi ya. Dan pastinya nanti kan ikut jenengan Pak Adi ya. Siap. Nanti biar dibimbing dengan Kang Adi secara langsung seperti itu. Tertanya, beliau ini mau ngikut di sini apa ngikut saya? Dulu pernah jangan gitu. Ini Kaniko marah-marah ke sini itu kan. Iya. Kang Andrea di sini marah-marah. Ya mau marah bos. Ya makanya gini loh, kita kan hanya membantu seseorang untuk apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan. Yes, seenggaknya jangan menghina, jangan saja kalau nggak suka ya wes lah, nggak usah terlibat, nggak usah mengambil itu kan nggak apa-apa. Yang hanya mengajukan yang kami mampu dan orang lain kan gitu. Dan Kang Andrea di sini mau minta maaf pada panjenengan karena dulu udah kayak gitu, tetap saya maaf. Dari dulu saya maaf. Alhamdulillah. Gimana sekarang hatinya jenengan? Sudah mulai bahagia, sudah mulai senang, bersyukur seperti itu, atau masih ada rasa mangkal dengan melihat sekitar jenengan ini sirik-sirik gitu. Sekarang gimana rasanya? Coba diungkapkan. Udah merasa tenang, udah lega gitu kan, merasa dunia itu udah merasa luas, ya seperti kayak dulu, berasa sempit gitu kan. Pas waktu ikut Gimana lah ya? sering bid'ah-bid'ahkan seperti kayak gitu. Siap. Ya. Sekarang udah nggak pengen bid'ahkan lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enak sekarang, udah merasa tenang. Ya. Kita salawat. Tapi dulu itu nggak ada ketenangan ketika dengan musik kita ini. Gak ada tenang-tenang sama sekali. Rasanya itu gimana? Emosi terus bawaannya. Wah, ini makanya itu ya. Apalagi lihat media-media apa gitu kan, paling benci gitu kan. Ya itu kan butuh dirugiah. Pada alhamdulillah sama ini kan udah Alhamdulillah ya. Ya untung-untungan jenengan nggak sampai berlebih-lebih lah intinya ya. Soal kualat ini sih diampuni karo pengiran, jadi topo. Intinya tobat ini sih diterima ya. Alhamdulillah. Soalnya saya itu pernah kemarin itu pas ketika sholat datang Abah itu pernah beliau itu dahulu pada saya, orang yang sengsara itu bukan orang yang di penjara atau apa. Nah, beliau bercerita seperti itu. Ternyata orang yang sengsara itu adalah orang yang sakit, terutama sakit stroke. Orang yang sakit stroke itu tidak akan bisa ngapa-ngapain, mau pakai kain, duduk nggak bisa, jalan nggak bisa ngapa-ngapain, udah teper di tempat tidur aja, atau bahasanya orang Jawa itu
kembang ambing. Kembang ambing. Nah itu bahasanya orang Jawa itu kembang ambing. Kembang ambing itu adalah orang yang selalu tinggal di tempat tidur saja seperti itu, nggak bisa bangun. Nah itu orang yang paling sengsara selama ada di dunia. Jadi kesengsaraan selain itu termasuk belum sengsara. Orang yang sengsara paling sengsara ya adalah orang seperti ada lebih lagi ketika sengsara itu ketika nanti sudah meninggal. Itu dahulunya beliau kemarin pas ketika saya soal orang yang meninggal itu tidak bisa untuk berbuat apa-apa lagi, mau pengen hidup ya nggak akan bisa, mau mulak malik pun juga nggak akan bisa, udah tinggal di situ selama lamanya. Jadi sebelum nanti ada siksa kuburnya juga, itu orang yang paling sengsara. Nah, makanya jenengan ini sangat disyukuri, benar-benar disyukuri karena ya alhamdulillah masih diberikan suatu kesempatan. Yang pertama kesempatan satu jenengan sehat, yang kedua cara tobat itu pasti sih diterima, pasti ya kan. Insya Allah jenengan wong sapa sing gelem tobat insya Allah bakal ditopo karo pangerane lek ini bener sak temen iki. Ya alhamdulillah lah seperti itu kan Andra ya. Yang penting doa tenang. Saya minta maaf bukan Anda ketika dulu saya menyakiti hati panjenengan, tingkah laku saya itu tidak pas dengan hati panjenengan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya juga itu Kang Andra. Sekarang kan kita sudah menjadi saudara ya. Kalau jargonnya apa itu kita menjadi saudara selawas saking melasih Gusti Allah. Gitu Anda. Alhamdulillah. Berarti sekarang enakan ya. Ya untuk itu semuanya untuk referensi kita, yang dimana ya kita ini jangan pernah melakukan hal yang seperti itu, karena ya kayak gitulah. Kenapa? Dulu ini juga waktu sholawat itu juga di tempat ini juga. Monggo kita sarang-sarang sholawatan. Oke. Ayo, kita salawat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astagfirullah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ngapunten kan. Ya.
Ki akhirnya ini awakmu Saya minta maaf Bang, atas perilaku saya Bang. ya jenenge wong akeh salah putih padha wae wong tuwa karo putih ora salah sing hati-hati sing hati-hati ini musuh ono larine sithik ono keputane pangucape sing ditoto sing hati-hati ya tolong dikono aspi sing biasa mbok niku Ya Bang, banyak dosa saya. Yes, tak sepurane kabeh. Ya sawise iki lakoni sing tenan. Iya Bang. Sing bener lakone ditoto. Kong wis kok kene tak kawani. Aspi kuwi yo tinggo kita. Tinggo pikir marang Gusti Allah. Sholat ditoto ditambahi nek kene aku ngajari santri-santri guru kae. Iya Bang. Tambah sholat bengi. Sik kene cikoke. Banyak dosa saya. Mohon ampun saya. Bang. Kita kembali Bang. sedih. Aspi kuwi tinggo Nggih. aku ditoto sing api ya wis. Nggih Bang. Bismillah. Ini pakaian awakmu. Bismillah. Ya, toto. Aspi tinggal dirikan itu tatine ya wis. Cukup sakmono wae. Monggo sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lah, kok ngikut? Stiker. Itu kalau nggak salah tadi Bahdin. Insya Allah hadir lagi. Hadir ya. Jadi kamu waktu
ini saya perhatiin celengak celinguk. Terus ketika bersolawat bukannya ngikutin solawat, ngelihat apaan? Saya melihat sosok bayangan Abah. Abah. Nah. Terus ya udah nggak apa-apa. Intinya itu tadi kamu ya alhamdulillah udah mendapatkan amanah, dan amanahnya itu tolong kamu kerjakan ya, dijaga sholatnya, menjaga salawatnya, dan itu ada kenang-kenangan itu dari beliau. Nanti kamu bisa lihat aja di ininya, di videonya biar lebih jelasnya. Monggo. Ya, intinya tadi salamnya dari beliau, pesan-pesan dari beliau itu jangan laksanakan. Contoh kayak sholatnya, jaga hatinya. Nah ini yang disampaikan tadi lah ya. Insya Allah teman-teman sudah menjelaskan, dan insya Allah sudah diberikan atau diijazahkan. Tasbih ini adalah tasbih biji pisang, ya kan? Ya, insya Allah biji pisang biasanya apa itu atau kadang-kadang menggunakan tasbih tersebut itu. Ya, insya Allah juga nanti bisa rasakan sendiri faedahnya seperti apa. Dan ketika jenengan nanti ketika melihat yang lain-lain, dan jenengan fokuskan untuk berzikir, untuk mendekatkan dirinya dan dengan kepada Allah SWT. Jangan kaget ketika panjenengan melihat secara bangsa-bangsa halus ke depan. Karena dia kan orang percaya ya. Karena dia orang percaya tentang bab keibian. Ya sekarang alhamdulillah saya semakin yakin pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Alhamdulillah, jaga ya. Oke. Jadi alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya, sebisa mungkin ya buat kita semua, apapun kesalahannya orang itu kalau bisa kita harus bisa memaafkan, dan kita itu tetap harus baik kepada orang yang tidak baik terhadap diri kita. Karena orang yang tidak baik terhadap diri kita itu di awalnya saja. Insya Allah ke depan insya Allah akan menjadi lebih baik kalau kita terus berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Amin. Jadi jangan mengambil sebuah kesimpulan saat itu juga, dilihat nanti setelahnya ataupun ke depannya. Di situ pasti ada hikmahnya. Contohnya seperti ini. Jenengan ambil hikmahnya dengan hal-hal yang positif saja. Mungkin gitu aja dari saya. Ada yang disampaikan lagi kayak Insyaallah sudah cukup mungkin. Atau salam-salam jenengan atau minta maaf kepada lover-lovernya batin mungkin. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada sobat-sobat loper Bahden Zariden atas saya dan loper-lopernya Kang Adin spesial, saya mau minta maaf kepada panjenengan semua atas perilaku saya terhadap Bahden. Oke. Udah. Ya udah. Cukup. Udah kasihan. Insya Allah dimaafkan. Tenang aja. Ya, insyaallah udah. Insya Allah semua baik-baik dan insya Allah memaafkan panjenengan. Amin, amin. Insyaallah. Yang penting jenengan sekarang harus tetap senang, bahagia, tenang, terus berbuat baik pada siapapun. Dan juga fondasi yang ada di pondok, kalau bisa jenengan amalkan amalkan jalankan sholat 5 waktunya, tambahin sholat 5-nya, kemudian amalkan sholawatnya, berbakti kepada orang tuanya, dan baik kepada sesama dan juga kepada negaranya. Jadi tidak ada namanya untuk keburukan lagi lah gitu ke depannya. Terus gunakan untuk
lebih baik lagi kehidupan yang ke depan. Matur suwun sangat datang panjenengan semuanya. Mohon maaf bila mana kita di sini kurang baik, kurang sopan, tindak tanduk kerama kita pada panjenengan semua. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan juga bila banyak kekeliruan, entah itu perkataan ataupun tindakan, mohon dimaafkan lahir maupun batin. Insyaallah. Seperti itu. Kepada Mas besar Untuk akhirnya saya berterima kasih kepada Kang Adi karena sudah mengantarkan Kang Andra untuk ke Pondok Pesantren Suwantoro ini. Siap. Saya ucapkan terima kasih Kang Adi. Oke. Kalau di sini ada kurangnya karena jamuannya yang kurang, patuhnya yang kurang, kami minta maaf sebesar-besarnya. Oke. Sama, kita pun seperti itu ya, kita mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada panjenengan semua yang sudah menerima kami dengan baik, menjamu kami dengan baik. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang sudah panjenengan berikan kepada kita semua di sini dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin. Nah, dan saya juga di sini mohon maaf kalau misalkan ada tingkah laku kita yang kurang berkenan atau apa sebagaimana, karena ya kita ini hanya sifat manusia yang dimana tempatnya salah dan dosa. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, kita memohon maaf yang sebesar-besarnya, guys. Seperti itu. Itu saudara-saudaraku dimanapun panjenengan berada, tetaplah jalankan sholat, amalkan sholat dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita ada salah perkataan atau tingkah laku yang kurang berkenan di panjenengan, kita semua minta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.